diperjualbelikan ya. Kalau yang ada di bursa efek atau bursa saham gitu. Sementara kalau di bentuk organisasi ini apa ini namanya, perusahaan apa ya, pribadi ya, bahasa Indonesia ya, proprietorship sama partnership itu biasanya bentuknya hanya bentuk kepemilikan seperti itu, seperti surat biasa saja. Namun kalau di korporasi ini atau korporasi yang listing lah ya, kita anggap saja. Ini biasanya ada yang disebut nanti ada saham ordinary, saham biasa, atau saham preference gitu. Nah, saham ordinary ini biasanya yang punya voting rights gitu. Jadi kalau misalnya si perusahaan itu mau mengambil keputusan yang berdampak material terhadap keberlangsungan si perusahaan, biasanya itu dilakukan RUPS gitu, rapat umum pemegang saham, di mana si pemegang sahamnya, para pemegang saham ordinary ini mereka bisa memberikan uh, memberikan hak suaranya seperti itu, apakah setuju atau tidak setuju. Nah, untuk ekuitas sendiri itu ada dua jenis sumber utama, yaitu yang pertama ya, itu adalah contributed capital yang ada jenisnya ordinary dan preference. Artinya itu adalah modal yang disetorkan oleh si pemilik saham ya, oleh si investor gitu. Atau yang kedua adalah retain earnings. Nah, ini merupakan akumulasi dari operasional. Jadi laba yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut tiap tahunnya itu nanti ada yang dibagikan sebagai dividen ya, dibagikan sebagai dividen ke pemegang saham. Ada juga yang ditahan sebagai return earnings ini untuk biasanya untuk rencana jangka panjang, apakah si perusahaan nanti mau punya rencana untuk melakukan ekspansi. Nah, makanya return earning ini ditahan gitu. Nah, kalau komponen-komponen lain dalam ekuitas itu nanti ada beragam. Nah, yang pertama adalah share capital dan premium. Nah, ini ada pada saham ordinary dan preference juga ya. Jadi share capital itu biasanya merupakan atau dicatat pada per value saham yang disetorkan oleh si investor. Sementara kalau dalam saham itu ya, kalau kita tahu kalau di bursa efek itu nilainya naik turun. Nah, nilainya naik turun dan itu biasanya lebih tinggi dari nilai par yang pada awalnya itu diterbitkan oleh perusahaan penerbit. Nah, selisihnya itu nanti kita catat sebagai share premium gitu. Karena namanya juga premium ya. Berarti itu memang ada kelebihan nilai dari nilai parnya. Kemudian juga ada return earning, tadi yang sudah dijelaskan. Ada juga accumulated other comprehensive income. Terus juga ada treasury shares. Nah, ini treasury shares ini dia bentuknya adalah sebenarnya ini itu sama aja dengan share ordinary share yang sudah diterbitkan, namun biasanya si perusahaan itu membeli kembali sahamnya untuk apa? Ada banyak tujuan sih. Biasanya yang paling sering dilakukan adalah untuk meningkatkan EPS-nya gitu, earning per share-nya, supaya kelihatan profitable ya. Jadi
biasanya tuh kalau di pasar bursa itu nilai apa ya, profitability dari saham itu dilihat dari berapa besar sih EPS, berapa besar earning yang bisa dihasilkan oleh perusahaan per per satu saham yang dia terbitkan. Nah, ini biasanya dia membeli kembali ordinary shares-nya supaya supaya ordinary shares yang beredar di market itu semakin kecil, sehingga kan kalau EPS itu rumusnya kan earning per share kan. Nah, nilai share yang di bawahnya itu dia akan semakin kecil dan terlihat EPS-nya akan naik. Jadi sebenarnya ini bukan mirip ya, ini sebenarnya barangnya sama, cuman pencatatan ini. Nah, kemudian ada non-controlling interest. Nah, ini kalau misalkan bentuk kepemilikan dari orang lain yang cukup signifikan, misal 10% atau berapa ya, 10%, namun dia tidak punya kendali di situ. Jadi kita harus cantumkan nih yang lumayan signifikan tersebut, tapi tidak punya controlling. Kita harus cantumkan di situ. Oke. Untuk penerbitan sendiri ini ada macam-macam ya, ada macam-macam. Jadi tadi yang saya sudah sebutkan ya. Jadi yang pertama adalah bentuknya authorized ya. Authorized ini adalah jumlah saham yang sudah disetujui untuk diterbitkan gitu. Sementara dari yang authorized ini nggak semua diterbitkan gitu sama si perusahaan. Sama si perusahaan nggak semua diterbitkan, jadi hanya beberapa yang diterbitkan. Karena kan ketika melakukan penerbitan saham juga si perusahaan kan harus menjanjikan imbal hasil ya, atau juga berapa banyak saham yang akan dia terbitkan itu tergantung rencana bisnisnya dia gitu. Kalau misalnya kita tahun ini kita mau bikin pabrik dulu, misal di mana? Di Cikarang gitu kan. Butuhnya berapa? 2T, misal 2 triliun. Terus sahamnya per lembar berapa ya? Per lembar misal 2 juta gitu ya. Anggap aja 2 juta. Terus berapa sih lembar saham yang harus kita terbitkan untuk kita mendanai tadi rencana bisnis kita untuk mendirikan pabrik. Kalau misalkan kita punya authorized share itu misal sampai tadi 2 juta ya harganya ya, misal sampai 5.000 gitu kan. Kalau kita terbitkan semua, itu berarti nanti akan ada idle money gitu yang nggak terpakai. Jadi memang berapa banyak saham yang diterbitkan itu akan tergantung dengan rencana bisnisnya dia, karena dia juga punya harus memutar itu, harus menggunakan uang yang dia raise yang dia dapatkan dari pasar modal. Nah, kemudian ada yang dinamakan outstanding ini. Nah, ini perbedaannya tadi yang saya sudah jelaskan ya. Kalau misalkan si perusahaan membeli kembali saham yang dia sudah terbitkan, nah ini selisihnya ini disebut tadi treasury share. Sementara yang masih terbit sebagaimana biasanya itu disebut outstanding. Gitu. Ini sudah hadir semua ya, Mas. Siapa tadi, Mas Sulis? Oke. Mas Sulhan sudah hadir. Sudah, Bu. Maaf, Mbak. Ya, nggak apa-apa. Oke. Kita lanjut. Kemudian masuk ke jurnal ya. Masuk ke jurnal, nah ini
ada dua metode. Untuk perhitungannya sih nggak sesulit ini ya, nggak sesulit liabilitas kita kemarin yang kita pelajari ya. Oke, yang pertama adalah ketika dia diterbitkan dengan nilai par. Nah, jadi tadi nilai parnya dicatat sebagai share capital, kemudian selisih antara nilai par dengan fair value marketnya itu kita masukkan sebagai share premium gitu. Kemudian kalau saham diterbitkan tanpa nilai par, nah ini semua nilai proceed, semua nilai yang kita terima itu dicatat sebagai share capital. Namun ada beberapa ketentuan, misal kita harus di mana perusahaan diminta untuk disclose, mencantumkan stated value. Nah ini yang akan kita pakai sebagai fair value-nya. Kemudian sama seperti sebelumnya, selisihnya nanti akan masuk ke share premium. Nah, lalu dalam penerbitannya itu biasanya kadang penerbitan itu dilakukan secara bersama ya, antara saham biasa dan saham preference. Nah, bagaimana kalau misalkan hal itu terjadi ketika misal penerbitan ordinary shares dan preference bersamaan? Ini ada dua metode yang bisa kita kan kedua fair value dari saham itu dapat ketahui. Nah, kita bisa gunakan fair value method ya. Fair value keduanya diketahui ya. Nah, tapi seringkali itu biasanya saham preferensi itu nggak di nggak diperjualbelikan itu hanya fair value dari saham ordinary. Nah, kalau seperti ini, jadi kita alokasikan dulu share premium ordinary-nya ini berdasarkan fair value sahamnya tersebut. Jadi kita catat ordinary-nya at par, kemudian selisih dari fair value saham ordinary dengan par-nya kita catat sebagai premium. Nah, selisih dari nilai transaksinya baru kita catat ke saham preference gitu. Oke. Nah, untuk penerbitan saham sendiri itu biasanya kan dilakukan melalui bursa saham dengan cash ya. Artinya kita menerima cash dari si investor dan si investor nanti akan mendapatkan jumlah saham tergantung berapa nanti nilai saham per lembarnya. Nah, tapi ada kondisi di mana kita si perusahaan menerbitkan saham, kemudian dia akan mendapatkan aset gitu, atau dia menerbitkan saham itu untuk membayar jasa yang dia dapatkan. Nah, ini yang pertama harus kita catat, kita refer sebagai nilai transaksinya itu adalah yang pertama adalah kita menggunakan fair value dari aset atau jasa yang kita dapat tersebut. Tapi kalau misalkan nilai fair value aset atau jasa yang tidak tersedia, baru kita menggunakan nilai fair value saham untuk mencatat nilai aset tersebut. Gitu. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan ada biaya penerbitan? Biasanya ya kalau penerbitan saham itu
ada banyak biaya sih, legal cost, underwriting cost gitu kan. Ada banyak biaya sebenarnya kalau misalkan di ini ya, in reality gitu ya. Apalagi kalau misalkan si perusahaan mau IPO. IPO itu initial public offering, di mana si perusahaan tadi yang sebelumnya itu tertutup, tertutup artinya dia tidak memperjualbelikan sahamnya secara bebas di bursa efek. Kemudian dia mau melakukan IPO, di mana dia memperjualbelikan sahamnya di bursa itu untuk mendapatkan akses modal yang lebih dari investor. Nah, ini di situ dia harus melakukan banyak apa ya namanya? Bukan kajian kalau dalam bahasa bisnis itu. Prospektus prospektus ya, dia harus menyiapkan prospektus bisnis, legalnya seperti apa. Nah, biaya-biaya seperti itu nanti akan mengurangi share premium gitu. Jadi at par-nya apa fair value dari sahamnya itu berapa, kemudian at par-nya dicatat sebagai share capital, kemudian si direct cost-nya ini akan mengurangi share premium dari saham tersebut ya. Namun untuk yang indirect cost nih, yang indirect cost karena tidak berkaitan langsung dengan penerbitan saham, nah ini kita catat sebagai expense ya, karena memang nggak berkaitan gitu, nggak ada hubungannya dengan penerbitan saham. Jadi kita catat langsung sebagai expense pada tahun tersebut. Nah tadi kan untuk secara umum ya kita jelaskan tentang saham ordinary. Nah, untuk saham preference ini mungkin Pak Rahmat sudah menjelaskan perbedaannya seperti apa ya. Beberapa keuntungan atau hak gitu ya, hak bagi pemegang saham preference. Biasanya dia bisa mendapatkan dividen terlebih dahulu. Ada banyak ya, ada banyak beberapa jenis atau rights yang diperoleh oleh pemegang saham preference. Namun dalam pencatatannya ini sih nggak jauh beda ya dengan saham ordinary. Jadi sama at-nya kita catat sebagai share capital, tapi klasifikasinya saham preference gitu. Kemudian perbedaan nilai fair value dengan par value-nya itu kita catat sebagai share premium. Oke. Nah, tadi yang saya sudah jelaskan itu ada yang dinamakan saham treasury ya, atau treasury shares. Nah, ini ada kalau nggak salah ada 2 jenis pencatatan. Salah satunya untuk saat ini kita belajar metode pencatatan dengan metode biaya atau cost method. Nah, ini saham treasury ini secara natural dia dicatat pada debit ya. Jadi ketika kita mau membeli, nanti kita mau membeli kembali saham yang sudah kita terbitkan, kita catat pada treasury shares di debit, kemudian pada cash di kredit gitu kan. Tapi dia sebenarnya bukan merupakan suatu aset ya. Jadi walaupun dia dicatat sebagai debit, jadi dia bukan aset gitu, tapi lebih ke kontra account pada section equity gitu. Nah, kalau misalkan kita sudah membeli, kemudian nanti ada mau menjual kembali saham yang tadi kita sudah beli, mau diterbitkan lagi gitu, mau diterbitkan lagi, kita akan catat kalau misalkan dia lebih dari cost yang pada saat kita beli, nah ini selisihnya kita catat sebagai share premium untuk treasury.
Kalau misalkan kurang atau lebih kecil dari nilai pembelian kita gitu kan, tadinya beli 20, kemudian pas dijual lagi itu misalkan dia 15. Nah, ini yang pertama kalau misalkan kita ada share premium treasury shares-nya kita kurangi dulu. Tapi kalau misalkan sudah tidak ada, nah ini larinya kita kredit si return earning gitu. Nah, untuk penghentian sendiri, kalau mungkin teman-teman kemarin sudah bahas ya, jadi sebenarnya dilakukan ketika ada penghentian treasury shares. Nah, ini kita tuh melakukan yang namanya semua jurnal yang terkait treasury shares itu akan kita hapus ya, akan kita delete. Oke. Ini jam berapa? Jam 8. Oke. Segitu aja review terkait ekuitas. Ada yang mau ditanyakan dulu? Izin saya, Mbak. Iya, boleh. Siapa ini? Suaranya agak kecil. Iya, Mbak. Dia. Oke, silakan. Dia. Apakah saya terdengar, Mbak? Kurang. Coba lagi. Sudah. Untuk ini, Mbak, tadi kan yang waktu biaya penerbitan yang direct cost itu kan mengurangi share premium. Tapi kalau misalkan saham yang diterbitkan itu ternyata nggak ada share premium, gimana Mbak perlakuannya? Tanya menarik, tapi kayaknya di dunia nyata jarang sekali itu kejadian ya. Pasti namanya apa ya? Jadi gini, bedanya kalau kita nerbitin saham secara partnership ya. Partnership itu ya misal si perusahaan butuh modal 1M ya, 1 miliar. Nah, terus siapa nih yang mau urun modal gitu kan. Misal kamu 50, saya 50. Oh ya udah, jadi yang dia dapatkan itu sebesar modalnya dia 500 juta. Misalnya saya 500 juta, dia kemudian 500 juta. Nah, nanti ketika ada untung atau rugi, gitu misalnya si perusahaan nanti akan untung 100 juta di tahun pertama, nanti kita bagi dua gitu kan, karena dia punya kepemilikan 50%, saya 50%. Nah, bedanya kalau di pasar modal itu banyak hal-hal yang mempengaruhi nilai saham gitu ya. Ada yang namanya ekspektasi orang gitu terhadap si perusahaan, misalnya nih ya, kayak seperti yang kemarin perusahaan Antam itu perusahaan emas ya, tambang emas. Nah, kemudian ada rencana si siapa? Elon Musk itu dia mau membuka pabrik apa tuh nikel ya, nikel kalau nggak salah untuk EV baterai, untuk electric vehicle tuh yang untuk mobil Tesla ya, baterainya mobil Tesla itu kan. Nah, si Antam ini selain emas juga dia punya tambang gitu, punya tambang nikel gitu kan. Nah, ketika ada sudah ada berita seperti itu, nah itu akan mempengaruhi ekspektasi si investor gitu kan, karena investor melihat wah ini ada rencana bisnis, Tesla mau membuka pabrik nikel gitu bekerja sama dengan Antam di Indonesia. Nah, nilai saham Antam itu langsung melonjak gitu. Jadi memang nilai saham itu banyak sekali pengaruhnya gitu kan. Bisa jadi juga dipengaruhi karena kondisi makro suatu negara gitu. Kalau misalkan Indonesia nggak cuma kondisi makro gitu kan, ada politik gitu kan.
Kalau misalnya ada kejadian teroris ya, atau misalnya yang kemarin lah ya, pandemik gitu kan. Nah, itu ekspektasi orang terhadap bisnis di Indonesia itu akan turun gitu otomatis. Jadi jarang sekali sih, jarang sekali itu nih ada nilai saham itu lebih kecil dari eh, per value-nya gitu. Waktu penerbitan juga jarang sekali eh, karena apa ya? Karena ketika mereka si perusahaan mau menerbitkan saham gitu kan, mereka pasti punya ekspektasi yang lebih ini, sudah punya rencana-rencana gitu kan, setahun entah 5 tahun pasti mereka eh, kenapa mereka masuk ke pasar modal ya pasti mereka punya optimisme untuk membangun bisnis gitu. Jadi jarang sekali nilai saham yang diterbitkan itu hanya sebesar at par gitu. Itu sih. Jadi kalau ditanya kalau misalkan at par ya saya nggak tahu tapi kemungkinan itu pasti nggak akan kejadian sih. Makanya si apa yang namanya akuntansi itu kan menyesuaikan kondisi ya. Misalnya mereka kan melihat kondisi di market seperti apa gitu kan. Itu yang mereka tangkap dan mereka jadikan standar gitu. Kalau ada penerbitan saham yang hanya at par gitu dan ada direct cost ya pasti kalau menurut saya si apa IFRS pasti sudah memikirkan hal tersebut. Tapi karena mereka unlikely terjadilah ya hal seperti itu, jadi yang mereka buat hanya seperti ini gitu, hanya mengurangi share premium. Gitu sih. Oke. Ada lagi? Oke. Mohon izin memastikan, Pak. Kalau untuk yang penerbitan pakai direct cost itu kan mengurangi share premium. Nah, share premiumnya ini dari saham yang dijual itu aja atau dari share premium saham-saham sebelumnya yang udah diterbitkan seperti itu, Mbak? Dari kalau pada saat pencatatan sih ya harusnya pada saat itu saja sih. Kejadiannya kalau misalkan dia mungkin kalau untuk pertama kali penerbitan ya saat itu saja ya. Tapi kalau misalkan ordinary, misalnya dia udah penerbitkan ke beberapa kali gitu ya. Bisa jadi sih mengurangi share premium yang sudah lalu ya. Maksudnya yang sudah diterbitkan lalu-lalu. Masih sih masih berhubungan, masih bisa sih di debit ya, di debit share premiumnya sih. Kalau misalkan dia masih satu jenis, kalau menurut saya ya, karena berkaitan dengan saham sih. Iya, gitu Mas Koko. Terus kemudian terkait sama pertanyaan dia tadi, apakah memungkinkan yang dikurangi itu biayanya itu dari return earning, Mbak, misal share premiumnya nggak ada? Sama seperti ini ya, sama seperti contoh treasury share yang tadi ya. Iya, Mbak. Iya, bisa jadi sih. Oh, bisa jadi sih kalau dia penerbitan keberapa kali sih bisa jadi seperti itu ya. Sebenarnya kan sama aja ya, langsung dilakukan expense gitu kan, tapi langsung ke retained earning. Tapi kalau pas per IPO nggak mungkin sih kelihatannya. Pasti pasti mereka akan kalau pas IPO sih kalau saya lihat nggak mungkin ya terjadi. Tapi kalau mungkin untuk penerbitan selanjutnya mungkin bisa jadi sih dikurangin ketika tidak ada share premium itu akan mengurangi return earning.
Karena nggak mungkin mengurangi share capital sih. Itu seperti kayak apa ya, kayak udah standar ya, udah standar dan ya gitu. Terima kasih, Mbak. Ada lagi? Izin bertanya. Oke, sebentar. Untuk memindahkan atau menjadikan saham preference ke saham ordinary. Itu pemindahan dengan cara nilainya sesuai nilai buku atau disesuaikan dengan nilai par ya, Mbak. Kalau ini sih sebenarnya sama dengan non-cash asset ya, Fahrudin ya. Sebenarnya sama dengan mana tadi ya? Non-cash ini ya. Berarti yang di kredit, yang di debit itu berarti kan saham preference ya dihapuskan, kemudian nanti dicatat saham ordinary-nya itu ya at par disesuaikan dengan par ordinary. Nah, ini biasanya dicatatnya tergantung ini ya, tergantung fair value saham ordinary sih. Karena biasanya saham ordinary itu lebih punya apa? Lebih sering diperjualbelikan kan, sehingga fair value dari saham ordinary itu biasanya lebih available. Nah, nanti kita tinggal debit aja, debit saham preference-nya, kemudian kita terbitkan saham ordinary-nya, par-nya berapa, kemudian nanti berapa per value-nya, berapa ya fair value ya, berapa fair value, nah selisih antara par dan fair value kita masukkan sebagai premium gitu. Oke, satu lagi kali sebelum kita break dan nanti kita latihan. Nggak ada? Oke, nanti di sesi selanjutnya kita akan bahas soal praktis ya. Kemarin kan kita udah sepakat ya untuk nanti ada teman-teman yang volunteer untuk share screen mungkin. Nanti kita kerja bareng-bareng gitu seperti kerja kelompok. Nanti ada yang sudah siap, sudah bersiap diri atau ada yang mau volunteer duluan? Siapa nih? Silakan siapa aja nih, gak usah malu. Nanti ada Mbak. Oh gitu, ya. Siap-siap. Oke, kita break dulu 10 menit ya. 10 menit atau 15 menit ya? 10 menit deh. Oke. Lihat teman-teman semua. Udah lihat. Sudah. Iya. Baik, assalamualaikum. Ya, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini mohon izin Mbak Putri dan teman-teman sekalian, saya mau share jawaban saya dan izin mau menjelaskan terkait latihan PAKM minggu ketiga. Oke, langsung aja. Jadi dimulai dari soal 1 ini kan diketahui bahwa di 1 Februari 30.000 saham treasury milik PT Sahabat dibeli dengan harga sekian ditukarkan dengan tanah yang punya appraisal value sekian. Pada saat pertukaran saham PT Sahabat diperdagangkan di bursa dengan harga 65 per saham. Jadi kita jurnal yaitu land pada treasury shares. Nah, untuk penentuan harga land-nya kita pakai
ini. Yang pertama, jika diketahui fair value aset, maka kita gunakan fair value aset. Lalu fair value saham dan appraisal. Nah, karena di sini yang diketahui adalah fair value saham, maka yang kita pakai adalah nilai per sahamnya yang 65 ini. Jadi 30 dikalikan 30.000 dikalikan 65. Jadi sekian. Nah, karena ada selisih di antara harga sahamnya ini dan nilai treasury-nya, maka akan dicatat sebagai share premium treasury. Tuh. Oke, benar. Lalu Sebentar dulu ya. Waktu saat pembelian saham treasury, kira-kira jurnalnya seperti apa? Ini kan waktu dia menukarkan saham treasury yang sudah pernah dibeli ya, ditukarkan dengan tanah. Waktu dia saat pembelian pertama, ini nggak ada di soal, tapi saya nanya aja. treasury share pada cash. Oh ya betul. Treasury shares pada cash itu sebesar $1.500.000 ya. Ya. Gitu. Oke. Ya. Lalu yang kedua, PT Saudara menerbitkan 10.000 saham biasa untuk ditukarkan dengan tanah yang mempunyai nilai penilaian, jadi ini appraisal ya. Untuk harga saham biasa tersebut, Dewan Direksi menetapkan stated value sebesar $10 per saham. Nah, jadi ini kasusnya adalah jika saham tidak diketahui nilai parnya, jadi kita menggunakan nilai stated value. Nah, juga yang kedua ini bahwa nilai land-nya itu yang kita gunakan adalah nilai appraisal. Jadi kita gunakan land-nya itu pakai harga appraisal, lalu share capital ordinary-nya ini menggunakan stated value, lalu selisih di antara keduanya itu dicatat sebagai share premium ordinary. Oke, benar sih, Mas Dimas ya. Ini jadi memang kalau nggak ada nggak diterbitkan tanpa nilai par, tapi dewan direksinya nanti atau perusahaannya menetapkan stated value. Nah, kita menggunakan stated value-nya sebagai par value. Tapi boleh nggak sih sebenarnya melakukan appraisal sendiri itu internal? Ini kan internal ya, yang melakukan appraisal tuh bukan pihak luar gitu. Ini internal si perusahaan dewan direksinya. Menurut teman-teman gimana nih? Boleh nggak sih kayak gini? Nggak boleh mungkin. Mungkin enggak, Mbak. Mungkin boleh sih lebih diutamakan dari pihak yang independen, Mbak. Pihak luar. Iya, iya memang betul tuh. Jadi memang tadi ya seperti ada hierarki nilai gitu ya, hierarki referensi untuk penilaian gitu. Jadi memang kalau ada fair value asetnya kita pakai itu dulu. Kalau nggak ada saham gitu kan. Kalau nggak ada fair value aset atau fair value saham, kita bisa gunakan appraisal. Tapi memang lebih diutamakan itu external appraisal gitu yang kita hire gitu kan. Nah, kalau nggak ada gitu, si dewan direksi bisa saja sih menggunakan judgement internalnya dia untuk menentukan nilai dari suatu aset ya. Tapi di situ ada potensi fraud ya. Jadi harus hati-hati nih ketika misalkan teman-teman nanti berhadapan di dunia nyata ya menghadapi kasus seperti ini. Loh kok ini ditetapkan sama dewan direksi. Nah, ini harus teman-teman kritisi gitu karena kecenderungannya nanti si manajemen atau internal dari perusahaannya ini biasanya mereka cenderung untuk menetapkan harga yang lebih tinggi gitu. Jadi karena kurang independen tersebut, nah mereka ada bias ingin kelihatan nilai perusahaannya atau enterprise value-nya itu tinggi, jadi mereka gunakan internal appraisal supaya mereka mencatat asetnya ini ditinggi-tinggiin gitu. Nah, oke, lanjut nomor 3. Oke, lanjut yang nomor 3. PT Teman Sejati membeli beberapa aset dan dengan menerbitkan
85.000 lembar saham preferen dengan rincian sebagai berikut. Gedung pabrik dengan nilai wajar sebesar 950.000 dibeli melalui penerbitan 7.000 saham preferen. Masa manfaat gedung sekian, nilai sisa sekian, metode penyusutan garis lurus. Maka yang digunakan sebagai penilaian gedung pabrik di sini adalah fair value asetnya, yaitu 950. Nah, namun di sini tidak ada ketentuan atau informasi soal lebih lanjut mengenai harga sahamnya dari par value dan stated value-nya. Maka dari itu saya di sini masih belum mengisi. Mungkin bisa jika diisi asumsi begitu. Ini Di 14, maka yang kita gunakan adalah fair value sahamnya, yaitu mengalihkan antara 115 dikalikan jumlah sahamnya, yaitu 1.500. Nah, untuk nilai share capitalnya bisa kita gunakan asumsi juga. Sorry sebentar. Kayaknya mungkin ini penerbitannya tanpa par ya, sepertinya. Atau ada? Nggak disebutkan kan? Atau bisa dua kemungkinan nih. Jadi kalau yang pertama misalkan kita asumsikan nilai parnya 100, jadi dibagi dua, ada share capital preference, dan selisihnya itu share premium gitu kan. Tapi kalau misalkan tanpa par, berarti kita langsung saja Mas, share capital. Misal kalau yang pertama ya contohnya di share capital building pada share capital preference berarti sebesar 950. Kalau kita menerbitkannya tanpa par ya. Karena kan nggak ada keterangan di sini. Ini yang bikin Pak ini nih Pak siapa? Kok aku lupa. Pak MM. Terus kemudian nah ini ya langsung 172.500 karena yang diketahui hanya nilai appraisal ya. Jadi kita pakai lebih gunakan dulu nilai wajar atau fair value dari saham preference. Oke. Selanjutnya yaitu PT Kawan menerbitkan 800 saham biasa untuk ditukarkan dengan sebuah mesin yang punya appraised value 15.000, book value sebesar 14.000, harga saham terbaru PT Kawan diketahui sebesar 20.000 per saham. Maka yang kita gunakan adalah fair value saham. Itu mengalihkan antara 800 dikalikan 20. Itu 16.000. Ya, langsung share capital ya. Kenapa Mas nggak pakai book value-nya? Teman-teman kenapa kira-kira nggak pakai book value? Book value yang sebesar 14.000. Karena mungkin belum tentu mencerminkan harganya di pasaran sekarang seperti itu, Mbak. Ya, betul. Ya, book value memang kecenderungannya dia lebih rendah ya. Ada bukan yang mencerminkan fair value ya. Oke. Sebelum ke soal nomor 2 kali teman-teman ada yang mau bertanya kali? Yang lain? Nggak ada. Kayaknya ini ya, untuk ekuitas ini nggak terlalu menjelimet ya kayak liabilitas jangka panjang kemarin. Untuk nomor 2 masih Mas Dimas atau yang lain kali dikasih kesempatan. Yang lain ada yang mau share screen? Untuk nomor apa? Nomor 2. Iya, soal nomor 2. Selain Mas Dimas mungkin? Biar bagi-bagi ini nilai aktivitas yang lain mau coba.
Ada yang mau coba? Nggak ada. Siapa nih? Mas Koko siapa nih Mas Koko? Yang lain, ayo. Saya mau dengar suara yang lain. Makasih ya Mas Dimas ya. Sama-sama, Mbak. Terima kasih Oke. juga. Treasury share Mm-mm. Februari 1 repeat case by treasury shares at price of 9 per share. Jadi jurnalnya ada treasury shares pada cash sebesar 2.000 lembar dikali 19. Lalu yang kedua 800 treasury share yang udah dibeli dijual kembali di bawah harga pembelian yaitu 17 per share. Berhubung ini belum ada share premium, jadi langsung dikurangkan ke return earning. Oke. Ya. Ya ini. Jadi treasury shares-nya tetap sebesar 800 dikali nilai parnya, nilai pembeliannya, sedangkan cash yang didapat hanya sebesar 800 dikali 17. Selisihnya diatur ke return earning. Lalu jurnal berikutnya tanggal 18 500 shares treasury dibeli, dijual kembali pada harga 14, masih di bawah harga pembelian. Perlakuannya sangat sama. Jadi untuk treasury shares-nya 500 dikali harga pembelian. Untuk cash yang kita dapat 500 dikali harga jual yaitu 14. Lalu selanjutnya di tanggal 22 menjual lagi, tapi ini harganya di atas harga pembelian. Jadi muncul akun share premium treasury di sini. Sebesar selisih antara 20 euro. Ini apa, Mbak? 20 Euro. Iya, 20 euro dikurangi 19 euro. Begitu, Mbak. Oke. Udah simpel sih ya yang ini, yang sederhana ya. Iya. Yang lain teman-teman ada yang mau ditanya? Belum, Mbak. Belum ya. Ini boleh saya close, Mbak? Boleh silakan. Untuk pengungkapannya sendiri belum ada ya, grades? Belum dikerjain ya? Oh iya Mbak. Nomor 2-nya. Iya, saya fokus di jurnal aja, Iya. Mbak. Maaf, Mbak. Ini saya screen coba ya. Sebentar. Net income saya belum masukin. Oke. Untuk equity section ya. Jadi yang pertama adalah share capital ordinary, terus kemudian ada share premium ordinary. Nah, ini jumlahnya ini itu sebenarnya sama dengan jumlah pada 1 Januari ya. Karena sepanjang treasury shares-nya itu tidak dihentikan atau masih ada aja, masih dibeli kemudian dijual lagi, ini tidak akan berpengaruh kepada jumlah saham yang sudah diterbitkan di sini. Nah, kecuali nanti kalau misalkan ini kan ada sisa yang belum terjual ya, 100 kalau nggak salah ya, 20, 800, berapa sih? 2000 ya. 1000 ya, sisa 100 saham treasury ya yang masih
dipegang ya, masih dipegang, artinya masih ditahan oleh si perusahaan. Nah, ini kalau dia dihentikan, nah ini baru akan merubah atau mengurangi nilai saham capital ordinary atau premium ordinary-nya. Namun sepanjang itu masih dicatat sebagai treasury shares di sini, si nilai share capital ordinary dan share premiumnya ini tetap ya. Kemudian retain earning, setelah share capital tadi ada retain earning. Ini merupakan akumulasi tadi. Yang pertama 320.000 saldo awal, kemudian dikurangi ada 2 transaksi ya, penjualan atau reissue treasury shares ini yang di bawah cost, sehingga dia mengurangi return earning. Kemudian ada net income nih, net income for the first 4 months. Itu ada 130.000, jadi menambah return earning, nilai return earningnya. Nah, kemudian ada less treasury shares. Jadi less treasury shares ini sebesar tadi nilainya yang tersisa 1.900 ya, karena tersisa tinggal 100 lembar dikalikan dengan nilai ininya, nilai apa? Nilai pembeliannya 19 euro. Kemudian juga dikurangi dengan share premium. Itu ini dikurangin ya. Kok ditambah ya? Oh ya, ditambah. Betul, ditambah. Jadi share premium. Nah, share premium ini berbeda ya dengan treasury shares. Kalau tadi kan treasury shares itu dia natural akunnya itu sebenarnya debit kan ya, debit, jadi dia akan mengurangi equity. Tapi kalau share premium ini dia debit sehingga akan menambahkan saldo equity. Dan saldo yang tersisa itu 600 ini ya, dari transaksi yang terakhir ya, dari penerbitan 600 lembar saham treasury shares, itu ada 600 euro. Sehingga total saldo equity pada 30 April ya, pada 30 April 2019 ada 844.600. Gitu. Oke. Kita cepet banget ya selesai ya, jam 9. Oke, itu untuk pembahasan ini ya. Soal ngapain lagi ya? Mungkin atau teman-teman mau mulai mengerjakan tugas untuk minggu depan nih. Jadi saya bisa share soalnya saat ini. Jadi teman-teman punya waktu sejam untuk misalkan mengerjakan mungkin 30 menit kali ya. 30 menit. 30 menit. Atau mau tanya-tanya, ngobrol terkait hal apa aja. Misal terkait pekerjaan nanti kalau kalian udah lulus seperti apa. Yang mana? Mau ngobrol atau mau ngerjain soal? Monggo. Ngobrol aja, Mbak. Ngobrol ya, sukanya ngobrol. Teman-teman mau nanya apa nih? Saya udah 10 tahun di Kementerian Keuangan. Itu ada yang mau ya. tanya, Mbak. Boleh. Videonya nyalain dong kalau bisa. Siapa, Mbak? Oh, Fitzgerald. Bobby, Mbak. Oh, Bobby. Ya, silakan. Tapi ini agak berkaitan sama materi yang kemarin, yang bonds. Oh, boleh. Kalau saya bisa jawab ya. Ini kan kalau yang iya, Pak. Kan ini yang tadi kan kalau si urutannya fair value asset, fair value saham, baru appraisal. Kan kok berat ini yang bonds itu fair value asset kedua ya, Mbak. Yang pertama tuh present value si bondsnya ya.
Kenapa beda gitu ya? Memastikan benar gitu atau enggak, atau di yang bonus juga sih fair value assetnya yang pertama. Ini kemarin Mas Koko juga WhatsApp nih ke saya. Sore-sore saya lagi capek habis rapat. Masih harus pulang ke rumah, hujan-hujan macet. Jam 8 rapat lagi. Jadi Mas Koko, sorry ya, belum jawab ini pertanyaannya sama nih dengan Mas Bobi. Sebenarnya saya pengen cek dulu nih. Ini terkait, ntar saya cek dulu ya. Cek materi kuliah S2 saya nih kayaknya. Bentar. Mana? Jadi emang gimana ya? Memang kalau nggak dipakai gitu ya, nggak dipakai ilmu itu memang nggak susah ingatnya gitu kan. Apalagi pekerjaan nggak terlalu berkaitan gitu dengan akuntansi. Ya berkaitan tapi nggak bukan yang terkait pencatatan gitu. Jadi memang saya harus cek dulu ya, Mas Bobi ya. Ya, Mbak. Saya juga ini kan baru apa? Baru pertama kali gitu kan ngajar. Jadi memang belum, kalau sudah berulang kali mungkin makin ingat. Sebentar. Atau teman-teman ada pertanyaan lain, nanti kita bisa kembali ke pertanyaan Mas Bobi dan Koko ya. Sementara mungkin teman-teman ada yang mau tanya lagi? Tanya Mbak. Boleh, banyak nih. Kalau kalau mau nanya-nanya gini kalian semangat banget. Silakan. Saya Mbak Fitra Mbak. Oh iya, Waktu KKM dulu Mbak, pengalamannya gimana Mbak? Kita ngerjain apa pas KKM? Atau cara pilih penempatannya, cara pilih tempat untuk KKM-nya itu Mbak gimana? KKN. KKM Mbak. Kalian akuntansi ada KKN? KKM ada, Mbak. Katanya KKM, Mbak. ada Mbak, akhir Oh, Liburan semester 4 ini kayaknya. maaf. Soalnya zaman saya nggak ada KKN. Yang ada harus memenuhi si pemegang saham sebelumnya. Gitu sih. Baik Mbak, terima kasih. Pertanyaan kalian ini bagus-bagus loh. Ayo silakan. Mbak izin bertanya Mbak. Oke. Kan kalau kemarin di obligasi ada biaya penerbitan. Kalau di saham ini mungkin nggak Mbak ada penerbitan secara kombinasi. Jadi nanti biaya penerbitannya sama-sama diterbitin gitu. Jadi kalau kayak gitu, gimana cara ngealokasiin biaya penerbitannya kedua-duanya Mbak? Gimana tadi? Sorry, Nurul putus-putus. Kan kalau di obligasi ada biaya penerbitan. Mungkin nggak Mbak kalau misalnya di bond sama obligasi ini terjadi penerbitan kombinasi gitu? Kalaupun mungkin, gimana Mbak alokasi pembagian biaya penerbitannya itu Mbak? Ini balik ke pertanyaan yang semula sih ya sebenarnya. Nilai yang mana sih yang mau kita pakai dulu gitu ya. Sebelum kita bukan mengconsider, mengakuntabilitaskan. Jadi menghitung biaya penerbitannya ya. Biaya penerbitan. Ini tergantung sih sebenarnya nilai yang mana yang kita mau pakai. Nilai aset kah? Atau nilai liabilitasnya gitu. Itu kan soalnya salah satu kan harus mengikuti ya. Misal ketika
kita menjadikan fair value liabilitas itu sebagai yang nilai yang kita pakai gitu, karena fair value sahamnya tidak tersedia, ya berarti kan yang mengurangi penerbitannya akan mengurangi prosit dari si fair value ya, fair value, sementara nilai ekuitasnya akan mengikuti saja kan nilai liabilitasnya. Jadi memang harus dilihat satu-satu sih, case by case. Jadi nilai mana dulu nih yang dipakai, yang mau kita pakai, apakah asetnya atau liabilitasnya? Kok aset? Iya, ya bisa juga kita nerbitin ini ya. Berarti intinya Mbak kayak dianalisis dulu lah ya Mbak, yang mana yang ya lebih apa ya, reliable ya, kalau bahasanya itu reliable nilainya ya. Oke Mbak. Oke. Makasih Mbak. Analisis. Padahal aku nanya dari pertanyaan grup. Soan. Makasih Nurul. Ya Mbak, sama-sama. Yang lain ada? Mbak, izin bertanya Mbak. Boleh. Kan kalau saham itu diterbitkan di bawah par value itu kan di jurnal cash pada share premium yang di debital. Kemudian kalau misalnya nih macam biaya penerbitan seperti tadi, apakah bisa didebit ke share premium juga yang tadi didebit itu Mbak? Jadi nilainya itu bakal menambah nilai share premiumnya itu Mbak. Gimana tadi, sorry, penerbitan di bawah par value? Iya Mbak. Dan kemudian kalau misalnya ada biaya terbit itu Mbak, kan apakah bisa nantinya menambah nilai share premium yang didebit tadi Mbak? Saya agak bingung sama pertanyaannya. Penerbitan di bawah fair value, kemudian ada biaya direct cost yang? Iya, biaya terbitnya Mbak. Yang menambah atau mengurangi? Menambah. Jadi apakah bisa langsung menambah share premium yang didebit tadi Mbak? Jadi si direct cost itu, jadi kalau penerbitannya misal ya, dia penerbitan 100 lembar dengan harga 150 kan, per value-nya 100 gitu kan. Berarti pada share capital kan 100 kali 100 lembar kali 100, 10.000. Kemudian ada share premium berarti kan 5.000 ya, 5.000. Nah, si direct cost-nya ini dia akan mengurangi share premium. Jadi misalkan tadi kalau tanpa adanya direct cost itu berarti kan 5.000 share premium. Tapi kalau ada direct cost, misal senilai 1.000 ya untuk biaya underwriting, legal cost. Nah, itu ribu. Jadi yang dicatat itu langsung share premium 4.000 gitu. Oh, berarti kita pisahkan aja ya Mbak ya jurnalnya untuk biaya penerbitan itu Mbak? Kalau di KISO nggak dijelaskan seperti itu ya. Jadi memang langsung, karena kan itu akan mengurangi prosit yang kita dapatkan kan. Harusnya kita dapat berapa tadi? 150, bukan, 15.000 ya. Harusnya kita dapat 115.000. Tapi karena ada biaya yang kita
harus keluarkan. Jadi itu akan mengurangi langsung proceed yang kita terima. Jadi kita catatnya share premiumnya langsung 4.000. Iya, Mbak. Berarti dia langsung mengurangi aja nanti sama Iya. biaya penerbitan. Iya. Oh. Ya. Baik, Mbak. Terima kasih, Mbak. Oke. Yang lain ada lagi? Silakan yang lain kalau ada yang mau ditanya. Izin bertanya, Mbak, tapi tidak dari kuliah. Boleh. Banyak kan kalau tidak salah itu dulu dari lulusan ekstensinya S1 akuntansi UI, Mbak. Nah, itu tuh kalau kita ngambil ekstensi itu harus sesuai apa sih namanya? Harus sesuai pekerjaan yang ada di tempat penempatan itu atau boleh yang sesuai kita pengen sih, Mbak? Atau bebas gitu. Kalau untuk S1 sih sebenarnya bebas ya. Jadi misalnya Mas Iwan sukanya apa nih? Akuntansi, manajemen, ekonomi, atau teman saya malah ambil legal. Iya, Mbak, pengennya sih hukum. Oh, hukum malah. Ya, jadi nggak ditentuin ya. Untuk saat ini sih nggak ditentuin kalian mau ambil S1 ekstensi jurusannya apa. Cuman nanti nih ketika S2, kalau S2 teman-teman mau lanjut, ini sekarang itu di kementerian itu masing-masing organisasi itu boleh. Bedanya callable preferencer sama redeemable preferencer itu apa? Saya kan tadi searching, di situ bilang kalau saham preference callable itu sama dengan redeemable preference stock. Kan sama-sama bisa dibeli kembali begitu, Mbak. Tapi bedanya tuh gimana? Callable ya. Yang callable itu kan ini ya. Kalau lihat di Keso kan dia punya opsi untuk meng-call ya. Meng-call artinya membeli preference share di tanggal tertentu di masa depan gitu. Dan pada harga tertentu juga. Nah, kalau redeemable ini dia punya feature lebih seperti ini sih, debt gitu. Jadi ada mandatory, ada redemption. Nah, ini kalau nanti ini kalau misalkan di pencatatannya ini juga ya, walaupun dia preference share nih ya, untuk redeemable ya. Jadi kalau callable itu kan ada akan di call tapi kan sifatnya masih ekuitas ya. Sementara kalau redeemable ini dia punya feature seperti debt atau utang sehingga nanti kalau di pencatatan ini bisa jadi dia dicatatnya as liability nih. Jadi ini memang advance accounting-nya mungkin nanti atau enggak di teman-teman nanti ada kali ya. Tapi ini lebih jauh lagi. Jadi kita harus bedakan komponen nanti antara komponennya liability dan ekuitasnya gitu. Jadi walaupun namanya preference share, tapi secara natural sifatnya itu dia ada punya kemiripan terkait seperti pinjaman ya, punya komponen seperti pinjaman. Nah, itu harus dibedakan. Dibedakan komponen equity-nya berapa, komponen debt-nya seperti apa. Gitu. Baik, Mbak. Terima kasih, Mbak.
Izin bertanya, Mbak. Oke. Mengenai penerbitan saham secara kombinasi, pada metode proportional fair value itu saham ordinary dan saham preference-nya kan diketahui. Nah, sedangkan pada metode incremental itu hanya salah satu saham yang diketahui fair value-nya. Lalu bagaimana jika kedua sahamnya tidak diketahui fair value-nya ya, Mbak? Ini sih tadi ya, jadi memang unlikely ya. Jadi memang jika ordinary shares itu biasanya pasti pasar sudah ada fair value sih. Karena itu adalah saham yang biasa ditradingkan di pasar saham. Jadi memang kalau keduanya tidak diketahui sih jarang sekali sih memang kejadian seperti itu. Apalagi untuk ordinary ya. Kalau preference ya pasti ada kemungkinan dia tidak diketahui fair value-nya karena mungkin dia diterbitkan untuk kalangan tertentu. Jadi nggak dijual bebas, jadi dia ditawarkan secara khusus ke investor-investor tertentu gitu kan. Kalau dia dijual bebas, preference share-nya mungkin kita bisa tahu fair value preference share. Cuman kalau untuk ordinary shares itu pasti sih akan dijual di pasar saham bursa efek sehingga nilai fair value-nya itu pasti kita tahu sih. Gitu. Terima kasih, Mbak. Izinnya, Mbak. Boleh. Tadi kan kalau semisal saham treasury dijual di bawah lebih rendah daripada harga beli itu nanti kan kalau semisal ada saldo share premium treasury itu nanti di debit. Kalau tidak ada kan nanti yang di debit return earning. Nah, itu apakah dimungkinkan saldo return earning-nya itu juga habis ya, Mbak? Terus nanti gimana ya, Mbak, perlakuannya? Mikirnya jauh ya Mas Fendi ya. Ya ada kemungkinan sih, tapi kayaknya gimana ya kalau return earning sampai minus ya. Berarti akan menggerus yang pertama sih ini modal, share kapitalnya dulu sih. Entah share premiumnya dulu mungkin dihabiskan atau langsung ke share kapital sih. Karena kan itu bagian dari ekuitas ya. Ekuitas kalau return earning-nya negatif, yang tergerus pasti yang disetorkan oleh investor atau pemilik. Share capital sih paling itu. Share capital ordinary itu, Mbak? Iya, karena itu modal utama yang disetorkan oleh si investor kan. Baik, Mbak, terima kasih. Saya lupa ya apakah nanti ke share capital atau mengurangi share premium dulu ya. Tapi yang pasti itu nanti akan menghit ke modal utama sih, ke modal ordinary ya. Gitu. Baik, Mbak. Terima kasih. Sama seperti ini sih. Jadi kalau misalnya nih ya, Fendi jualan gitu kan, bikin usaha apa ya kecil-kecilan gitu. Terus jualan, terus rugi. Ruginya siapa yang nutupin? Kan modal sendiri kan, uang Fendi sendiri kan gitu kan. Tapi kalau misalkan ada untung jualannya nggak Fendi pakai tuh buat kebutuhan sehari-hari, tapi Fendi sisihkan. Jadi kan itu akan numpuk gitu kan. Itu ya return earning. Tapi kalau rugiannya menghabiskan keuntungan Fendi yang sudah dikumpulkan itu, yang nombok ya Fendi sendiri gitu sih. Analoginya ya seperti ini kehidupan sehari-hari sih. Jadi nggak usah terlalu berpikir complicated ya. Sebenarnya akuntansi ya refleksi dari keuangan individu juga gitu, sama aja. Cuman ini dalam taraf yang lebih luas dan lebih luas ya, lebar dan cakupannya gitu. Oke. Ada lagi? Izin bertanya, Mbak.
masih mengenai fitur dari saham preferred yang apa tadi? Redeemable itu. Redeemable. Itu kan perusahaan wajib membeli kembali saham preferred itu pada tanggal tertentu. Nah, itu tanggalnya itu sebelumnya disepakati apa ya? Suka-suka perusahaan nanti membelinya kapan gitu. Pastinya sudah ada di ininya sih, di kontraknya ya. Seperti kayak sebentar. Oh, if you're gonna control. Yang namanya mandatory ya, pasti ini biasanya sudah ada di kontraknya sih seperti apa. Sama seperti kita mau menerbitkan liabilitas jangka panjang, itu kan sudah ada tanggal jatuh temponya ya, yang harus kita, di mana kita membayar, kita harus membayar nilai dari face value gitu, face value dari liability. Nah, ini untuk redeemable sendiri dia punya feature mirip seperti debt kan, artinya memang ada mandatory gitu. Yang namanya mandatory pasti sudah ada apa kepastian untuk ini ya, untuk membayar kembali gitu uang yang dia terima. Jadi sudah ada kepastian kapan sih dia harus mengembalikan uang yang dia dapat. Seperti itu. Saya masih sambil baca-baca yang ini nih. Oke, silakan. Tadi jelas siapa, Mas? Baik, Mbak. Terima kasih, Mbak. Mas Dendi, oke. Ya, Mas Abrar. Nilai par dengan kecil untuk menghindari Halo, ya. Jadi memang liabilitas kontingensi itu kan yang namanya kontingensi itu kewajiban masa depan ya. Jadi yang saham itu ditentukan pada saat penerbitan, nilai parnya itu biasanya ditentukan sangat rendah atau kecil. Gitu, Mas. Baik, Mbak, terima kasih. Mbak, mohon maaf ada pertanyaan di chat Zoom. Mas Fahri tanya, kalau pada saat IPO, pada saat pertama kali menerbitkan saham, itu biasanya yang diterbitkan saham biasa dulu atau preferen? Biasanya sih saham biasa dulu ya. Saham biasa dulu. Dan nggak semua perusahaan juga mau menerbitkan saham preferensi, Mas Fahri. Karena memang ada banyak rights ya. Jadi ada banyak hak-hak yang harus dipenuhi sama si perusahaan nih kalau menerbitkan saham preference. Karena dia memang punya privilege ya
terhadap beberapa hak gitu kan. Jadi memang biasanya yang diterbitkan saham biasa dulu sih, ordinary. Untuk yang pertanyaan tadi ya, Mas siapa ya? Fendi ya? Siapa sih tadi yang pertanyaan nama? Fendi dan Koko ya, yang terkait nilai. Nanti saya jawab di chat aja ya, supaya lebih jelas dan teman-teman juga bisa baca ya. Jadi ketika misalkan tadi ya, ketika si perusahaan tujuannya mau menerbitkan aset gitu kan, dengan hutang, nah itu mana yang duluan? Atau kebalikannya ya, atau dia mau menerbitkan obligasi untuk mendapatkan aset, nah itu mana yang lebih dulu gitu kan? Karena kan masing-masing punya kelihatannya kok kayak nggak konsisten ya. Jadi saya mau pastiin dulu ya. Nanti saya balas di chat biar teman-teman baca semua, nggak cuman Koko sama Fendi tadi. Ada lagi yang lain? Mungkin yang nggak terkait ini kuliah? Tanya apa aja? Oh ini. Yang mic on dulu silakan tadi. Siapa? Saya Mbak, ini tentang yang dividen itu Mbak. Kalau misalnya dividen itu yang didapat dari preferensi itu apakah selalu kita dari dividen yang didapat oleh ordinary Mbak? Atau malah sebaliknya? Apakah apa dividennya? Sorry, kurang jelas. Dividen yang diperoleh oleh saham preferensi, apakah itu selalu lebih besar dari dividen yang diperoleh oleh saham ordinary Mbak? Atau malah sebaliknya gitu? Lebih besar atau lebih kecil ya? Yang saham preference ya? Oh ya. Iya Mbak. Itu biasanya prakteknya sih yang nggak ada, bisa jadi lebih besar, bisa jadi, tapi jarang sih kalau lebih kecil ya. Cuman biasanya saham preference itu punya privilege, dia mendapatkan dividen duluan gitu dibanding saham ordinary. Jadi kalau misalkan si perusahaan punya cash yang terbatas gitu, si saham preference dulu nih yang dibayar duluan dibanding investor yang punya saham ordinary gitu. Kalau selalu lebih besar itu sebenarnya tergantung kebijakan si perusahaan ya. At least sama lah ya kalau menurut saya. Tergantung sih perusahaan. Terima kasih Mbak Putri. Apakah saat masuk kerja kita masih diajarin cara-cara kerja gitu, Mbak? Masalahnya saya lemot. Bisa nggak bisa salah. Siapa Mas Rifai ya? Kalau waktu awal kerja biasanya nanti kita yang pertama dilakukan itu biasanya nanti kalian internship, magang ya, magang dulu. Jadi memang tergantung sih, tergantung unitnya. Tapi biasanya kita nanti nggak langsung diterjun langsung ke lapangan. Jadi biasanya kita mungkin entah sebulan atau 3 bulan gitu, tergantung kebijakan SDM masing-masing. Itu kita bakal internship. Entah internship atau magang itu di satu unit aja gitu. Atau bisa juga magangnya pindah-pindah gitu. 1 minggu di pusat apa gitu kan.
di berbagai macam unit eselon 2. Jadi bisa pindah-pindah. Sekaligus kita familiar terkait apa aja sih yang dikerjain unit organisasi itu gitu kan. Karena tiap eselon 2 itu biasanya beda-beda tuh, beda-beda ininya, lingkup kerjanya. Jadi perbedaan itu biasanya material sih. Tapi kalau misalnya masih dalam unit eselon 3 itu udah masih mirip-mirip, tapi kalau unit eselon 2 itu beda-beda gitu. Jadi pasti mereka juga kasih waktu kita untuk beradaptasi gitu. Nah, kalau salah-salah mah semua orang juga salah ya. Kita juga misal kayak belajar gitu kan, ngerjain tugas gitu. Pasti ya ada salahnya juga gitu. Jadi ya jangan jangan takut dan jangan takut akan dihukum sih. Wajar aja lah, pasti kita namanya anak baru gitu kan, baru terjun ke lingkungan kerja, harus cari tahu gimana membawa diri di lingkungan kerja, tetap humble gitu kan. Walaupun mungkin kita ngerasa, oh ya kita punya idealis yang tinggi nih, abis kuliah gitu kan, abis kuliah merasa punya banyak ilmu, merasa pintar gitu kan. Terus ketika masuk kerja kurang bisa membawa diri gitu, karena mungkin merasa dirinya bisa, pintar gitu. Sementara dalam lingkungan kerja itu banyak hal yang harus kita pelajari. Nggak hanya pelajaran saja ya, tapi bagaimana kita membawa diri, bagaimana kita berinteraksi dengan atasan, dengan teman kantor yang lebih tua, nanti juga berinteraksi dengan kantor yang lebih muda. Jadi attitude sih yang paling diinikan, yang diutamakan ya. Jadi nggak hanya kepintaran teman-teman mungkin, tapi juga attitude, dan nanti kalian juga bisa beradaptasi dengan lingkungan kantor gitu sih. Nggak usah takut lah ya dengan takut membuat salah gitu selama pekerjaan, karena memang ya wajar lah, manusia kan bikin salah gitu kan.